Di awal film, memperlihatkan seorang guru cantik yang saat itu sedang berdiri sebuah rooftop gedung sekolah. Sambil tersenyum, ibu guru itu menikmati suasana di sore itu. Namun, entah kenapa tiba-tiba saja ibu guru tersebut memanjat sebuah pagar. Hal tersebut sontak saja membuat semua orang yang ada di bawah terkejut dan berteriak agar si ibu guru yang disangka akan melakukan bunuh diri itu mengurungkan niatnya dan lekas turun dari sana. Namun guru cantik yang bernama Luna itu tak menghiraukan semua teriakan itu. Dia malah membuka semua kancing bajunya dan tanpa basa-basi langsung lompat dari sana. Namun secara mengejutkan Luna ternyata bisa terbang. Di saat lagi asyik-asyiknya terbang, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang murid yang memberikan sebuah kertas ulangan. Ternyata Bu Guru Luna hanya sedang menghayal. Entah apa yang sedang dipikirkan Luna saat ini, kesehariannya hanya dipenuhi dengan lamunan yang seolah membuatnya tersiksa. Tanpa dihiasi senyum sedikit pun di wajahnya, kehidupan Luna saat ini seolah sangat membosankan. Sesampainya di rumah, Luna melihat suaminya sedang memarahi para pekerja yang dianggapnya tak becus. Luna yang baru datang pun langsung disuruhnya untuk membuatkan makan malam. Di tempat lain ada seorang wanita bernama Bella. Ternyata dia ini adalah saudara kembar dari Luna. Namun penampilan dan suasana hati Bella berbanding terbalik dengan Luna. Bella yang hendak menemui pacarnya membawakan sebuah martabak telur untuk disantap bersama. Keduanya terlihat begitu mesra dan harmonis. Berbeda dengan Luna, di sana dia malah merasakan terpaksa ketika melayani suaminya. Dengan menangis Luna seolah tidak rela kalau ladang suburnya dicangkul walaupun oleh suaminya. Keesokan paginya saat suami Luna sedang mencari bekas pekerjaannya, dia mendapati Luna yang sedang curhat sama asisten rumah tangga. Sepertinya Luna sedang merencanakan sesuatu untuk kabur dari tempat itu. Dia merasa sudah tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya yang terpaksa dia jalani. Namun dia diingatkan oleh sang pembantu agar Luna tidak berbuat hal bodoh sedikit pun. Sore harinya Luna yang baru saja selesai dari mengajar, seperti biasa dia selalu pulang dengan wajah cemberut, seolah tidak ada kebahagiaan di hidupnya. Baru saja keluar dari gerbang sekolah, secara tiba-tiba dia dihadapkan dengan aksi para polisi yang sedang mengejar dua orang buronan. Salah seorang buronan yang bernama Roger pun berhasil dilumpuhkan, namun sayang satu orang buronan lagi malah menyandera Luna. Polisi yang tidak ingin membuat Luna terluka, akhirnya merelakan buronan itu kabur membawa Luna menggunakan sebuah taksi. Luna pun dibawa ke suatu tempat. Di sana Luna disekap, namun saat itu Luna kebelet pengen pipis. Luna sempat beberapa kali mencoba untuk kabur, namun sayang beberapa kali pula Luna ketahuan. Luna yang sudah tidak kuat lagi menahan pengen pipis, akhirnya mengancam pria itu kalau dia akan menyiramkan pipisnya ke muka orang itu, kalau dia tidak mengizinkannya untuk pergi ke toilet. Dengan terpaksa pria bernama Diego itu pun mengantar Luna ke toilet. Namun sayangnya di tempat itu tidak ada satu pun toilet. Alhasil karena darurat, dengan tangan terikat Luna pun terpaksa pipis di sebuah ember. Di sisi lain Bella dan pacarnya berada di sebuah klub. Terlihat mereka sedang berdiskusi dengan seseorang yang merupakan rekan bisnisnya. Mereka membicarakan berbagai rencana bisnis yang akan dikerjakan. Bella yang memang seorang penulis, di sana dia dilibatkan oleh pacarnya untuk membantunya membuatkan sebuah naskah. Pria tua itu menginginkan sebuah cerita mantap-mantap. Bella yang awalnya menolak dengan terpaksa mengiyakan ajakan pacarnya itu karena dia diiming-imingi akan diberi jatah malam ini. Dan ketika sesampainya di rumah, Bella pun menagih janji pacarnya itu untuk beradu mekanik. Sementara Luna hanya bisa duduk termenung meratapi semua musibah yang menimpanya. Kesedihan seolah tidak bisa pergi darinya. Namun ketika Luna melihat pria buronan itu menangisi temannya yang sudah tiada, Luna malah merasa kasihan dan menghampirinya. Dia mencoba untuk menenangkannya. Di sana Luna mencoba memberikan masukan kepada pria itu dan bahkan bersedia untuk membantunya. Namun bukannya merasa senang diperhatikan seperti itu, Diego malah membentak Luna dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusan pribadinya. Setelah menenangkan diri, dia pun kembali mengajak Luna bicara dan meminta maaf atas semua perlakuannya pada Luna.
Semua itu dia lakukan semata-mata hanya untuk bisa bertahan hidup. Diego mengaku kalau sebenarnya dia bukan orang jahat. Dia mengambil uang miliknya kembali yang sempat dicuri orang lain. Namun tindakannya membuatnya dituduh sebagai seorang pencuri oleh polisi karena yang mencuri uang Diego ternyata adalah pejabat. Dan akhirnya Diego dan temannya menjadi buronan polisi. Seperti Luna, ternyata Diego juga adalah seorang yang dulunya sempati hidup terpuruk. Mendengar cerita sedih dari Diego, jelas saja membuat Luna merasa iba. Ternyata selain dirinya, masih ada orang lain yang hidupnya tidak jauh lebih baik darinya. Obrolan di antara mereka berdua pun semakin lama semakin hangat, dan hal itu membuat benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Alhasil, mereka berdua yang sudah larut dalam suasana malam terkena hasutan setan yang terkutuk dan akhirnya bercocok tanam. Di sisi lain, Bella yang masih sibuk dengan pekerjaannya tanpa dia sadar kalau waktu itu sudah menunjukkan tengah malam. Bella yang dalam hatinya bertentangan dengan proyek yang dia kerjakan itu terlihat sangat galau dan bingung untuk melanjutkan naskah sesuai keinginan kliennya. Namun dengan rayuan maut sang pacar, akhirnya Bella pun luluh dan mengiyakan apa yang diperintahkan kepadanya. Sesudah mengerjakan naskah yang Arnold mau, terlihat pacarnya itu sangat senang dengan hasil kerja dari Bella. Namun Bella tiba-tiba terlihat sedih saat dia teringat akan kehadiran sosok sang ayah di dalam hidupnya. Bella bercerita kalau dulu, semasa hidup dengan ayahnya, dia dan Luna bersama sang ibu selalu menjadi sasaran amukan ayahnya. Sekarang setelah ibunya telah tiada, kondisi sang ayah pun semakin hari semakin memprihatinkan. Sang ayah yang sekarang dititipkan di panti jompo itu hanya bisa terduduk lemas di atas kursi roda tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain terlihat Diego berniat untuk membebaskan Luna, dikarenakan dia kasihan kalau terus melibatkan gadis cantik dan baik hati seperti Luna dalam bahaya. Namun di sana Luna justru meyakinkan lagi akan keputusan yang dia buat. Dia tidak mau membiarkan Diego dalam kesusahan sendirian, terlebih Luna juga tidak mau pulang ke rumah suaminya. Dia meminta pada Diego untuk tetap bersamanya dan membawanya kemanapun Diego pergi. Namun Diego tetap dengan keputusannya dan dia berjanji suatu saat nanti Diego akan menemui Luna kembali. Singkat cerita, Luna pun tiba di rumah suaminya. Setelah Luna membersihkan diri karena sudah beberapa hari tidak mandi, dia langsung menghampiri suaminya yang terlihat sudah tidak kuat lagi menahan emosi karena Luna tak pulang beberapa hari ini. Tanpa banyak basa-basi, di sana Luna pun dihajar yang membuatnya menangis. Sebelum ke sekolah, di saat Luna sedang makan di sebuah restoran, dia dikejutkan ketika melihat seorang laki-laki mirip Diego tiba-tiba saja lewat di hadapannya. Dengan rasa penasaran Luna mengejar pria tersebut, namun sayang semua itu hanya khayalan Luna semata. Berpindah ke Bella yang saat itu sedang jalan-jalan, namun dia terkejut saat melihat pacarnya sedang jalan sama cewek lain. Sebagai seorang pacar, Bella jelas cemburu. Dia pun menginterogasi Arnold untuk meminta kejelasan mengenai apa yang dia lihat sore tadi. Dan di sana Arnold mengakui perbuatannya. Dia juga mengaku kalau dia sudah sering bercocok tanam dengan selingkuhannya itu. Yang ternyata usut punya usut, selingkuhannya itu adalah adik dari rekan bisnisnya. Bella yang sudah merasa dipermainkan untuk yang kesekian kalinya oleh Arnold, dia pun lantas mengusirnya saat itu juga. Setelah semua kenangan indah yang dia lalui bersama Arnold, jelas membuat Bella tidak bisa melupakannya begitu saja. Di sana Bella hanya bisa termenung sendiri. Di tengah heningnya malam, saat itu tiba-tiba saja Luna menghampiri Bella. Luna memberikan semangat kepada Bella untuk jangan pernah berhenti dalam berkarya. Ungkapkanlah semua isi hati Bella ke dalam sebuah cerita. Dan Bella yang seketika semangatnya kembali pun, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan naskah yang sebelumnya dia garap bersama Arnold. Scene kemudian memperlihatkan Luna yang saat itu sedang tertatih dengan semua kegalauannya. Seperti biasa, hari-hari begitu hampa tanpa gairah sedikit pun. Terkadang Luna hanya bisa menangis jika mengingat nasibnya yang memprihatinkan. Dia membutuhkan sosok yang bisa membuatnya kuat dan selalu menemani dalam kesehariannya. Tak lama setelah itu Luna dikejutkan dengan suara telepon yang ternyata itu dari Diego. Di sana Diego meminta Luna untuk menemuinya di suatu tempat. Namun sayang obrolan tersebut ternyata didengar oleh suaminya Luna.
Singkat cerita, Luna pun bergegas menemui Diego di sebuah hotel. Diego yang sudah lama tak bercocok tanam, langsung menggarap ladang basah milik Luna yang subur. Setelah selesai, Diego memberikan sekantong uang untuk menebus Luna dari suaminya. Diego ingin Luna bisa terbebas dari jeratan suaminya itu dan bisa memperbaiki hidupnya ke arah yang lebih baik. Namun Luna kemudian berkata, kalau dia hanya ingin selamanya bisa bersama Diego. Tapi bukan tanpa alasan. Diego tidak ingin bersama Luna bukan karena dia tidak mencintainya, tapi dia justru tidak mau kalau orang yang dia cintai berada dalam bahaya jika selalu bersamanya yang saat ini masih menjadi buronan polisi. Dan dengan terpaksa mereka pun harus berpisah sementara demi kebahagiaan suatu saat nanti. Namun saat baru saja keluar dari hotel, di depan jalan ternyata sudah ada polisi yang mengepung Diego dan menembakinya. Ternyata polisi tersebut mendapatkan informasi keberadaan Diego dari suaminya Luna yang saat itu menguping pembicaraan mereka saat telepon. Luna yang mendengar suara tembakan lantas segera menyusulnya. Di sana Luna sudah mendapati Diego penuh dengan luka tembakan dan Diego harus tewas di pangkuan Luna. Singkat cerita, Luna pun mengemasi barangnya dan memberikan uang untuk biaya administrasi untuk menceraikannya. Tanpa sepatah kata, Luna akhirnya bisa keluar dari rumah itu dengan wajah penuh senyum. Di akhir film kita diperlihatkan Bella yang tengah menyelesaikan naskahnya. Ternyata kisah Luna yang kita dengar ini merupakan sebuah kisah yang Bella tuangkan di dalam naskahnya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Bella Luna. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan follow ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.